Pemirsa, warga asal Kuningan, Jawa Barat ditangkap karena tidak percaya adanya COVID-19. Lewat rekaman video, ia menantang diri berani memegang jenazah pasien COVID-19. Saya siap eksperimen, saya pegang orang yang meninggal karena COVID dan akan saya pegang orang yang sakit karena COVID. Kalau saya tertular dan saya meninggal berarti benar ada COVID. 1,5 tahun pandemi di tanah air, masih ada saja warga yang tidak percaya adanya COVID-19. Warga desa Ciwaru, Kuningan, Jawa Barat ini mengaku tak percaya hingga menantang untuk memegang jenazah pasien COVID-19. Akibat pernyataannya yang dinilai meresahkan warga, ia ditangkap polisi dari Polres Ciwaru. Video itu dibuat karena dampak ekonomi yang ia rasakan saat pandemi menerpa. Alasannya saya membuat video itu, saya depresi dengan keadaan. Kenapa keadaannya? Keadaannya gini, semenjak ada COVID benar-benar pertama dari usaha saya pun dari penghasilan dan sebagainya gitu. Ya karena nggak ada orang yang keluar, jadi ya pasti berpengaruh ke usaha dan sebagainya. Meski telah diperiksa, warga Kuningan ini tetap tidak percaya adanya COVID-19. Kini pelaku ditahan di Mapolres Kuningan. Dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Muftahuddin, iNews melaporkan. Petugas relawan pemakaman jenazah korban COVID-19 di Jepara, Jawa Tengah mulai kewalahan. Ya, hal ini terjadi karena meningkatnya kematian penderita COVID-19 yang terus bertambah. Beginilah kondisi para relawan Komando Pasukan Pemakaman atau Kopaskam Jepara, Jawa Tengah saat beristirahat di sela jeda waktu proses pemakaman jenazah korban COVID-19. Petugas relawan pemakaman ini beristirahat di tempat seadanya. Ada yang tergeletak di atas tanah dan sebagian lagi bersandar di pohon yang masih berada di area pemakaman. Dengan jumlah anggota yang terbatas, para relawan pemakaman dituntut stamina yang kuat dan mampu berbagi waktu dalam beristirahat. Jumlah kematian akibat COVID-19 di Kabupaten Jepara selama seminggu terakhir terbilang tinggi. Rata-rata mencapai belasan orang, bahkan sempat di angka 22 orang. Sejak tanggal 15 hingga 18 Juni lalu, setidaknya ada 70 lebih warga Jepara yang meninggal dunia karena COVID-19, sehingga membuat tim relawan pemakaman kewalahan. Untuk kondisi teman-teman, ya mereka berputar sih, jadi setelah dari satu makam ke makam yang lain, memang terlalu lelah mereka. Nah teman-teman dalam hal persiapan itu mestinya mereka ya istirahat seadanya di lapangan, yang namanya istirahat di lapangan tetap seadanya. Meningkatnya angka kematian akibat COVID-19 di Jepara memaksa para relawan harus kerja ekstra, bahkan hingga larut malam. Meski lelah, para relawan pantang menyerah dan tetap semangat dalam menjalani pengabdian di masa pandemi COVID-19 ini. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, upaya menekan lonjakan COVID-19 terus digenjot. Mulai dari menambah ruang isolasi hingga mengurangi mobilitas warga dengan penerapan ganjil genap dan penutupan objek wisata. Atasi lonjakan pasien COVID-19 di Jakarta, pemerintah menyiapkan tempat baru. Nantinya, Wisma Atlet Kemayoran hanya merawat pasien yang bergejala ringan, sedangkan pasien tanpa gejala akan dirawat di Asrama Haji dan Rusun Nagrak Cilincing. Kami nanti akan memfokuskan untuk yang bergejala sedang dan berat yang kita taruh di sini. Yang tanpa gejala nanti kita akan siapkan ke tempat lain. Tempat yang lain itu adalah dua yang kami siapkan, yaitu di Rusun Cilincing dan yang satu adalah Asrama Haji. Di Bogor, Jawa Barat, kembali memberlakukan kebijakan ganjil genap setiap akhir pekan. Upaya ini untuk mengurangi mobilitas warga pasca lonjakan kasus harian COVID-19 di kota hujan.
Upaya menekan penularan COVID-19 juga dilakukan di Bandung, Jawa Barat dengan menutup sejumlah objek wisata dan sejumlah jalan protokol. Meski Bandung berstatus siaga 1 darurat COVID-19, masih banyak warga yang mengabaikan protokol kesehatan dengan berkerumun dan melepas masker. Dari Jakarta, Bogor, dan Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia kembali menerima 10 juta bahan baku vaksin COVID-19 dari perusahaan asal Cina Sinovac. Hingga saat ini Indonesia telah menerima 91 juta bahan baku vaksin Sinovac. Pesawat Garuda Indonesia yang membawa 10 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac mendarat di Bandara Soekarno-Hatta kemarin siang. Ini merupakan pengiriman tahap ke-17 sejak akhir tahun lalu. Saat ini, pemerintah terus mempercepat penyediaan vaksin COVID-19 dengan melakukan upaya bilateral, multilateral, dan eksplorasi produk dalam negeri. Sementara itu, pemerintah Kota Yogyakarta mengencarkan program vaksinasi massal, terutama kelompok yang rentan terpapar COVID-19. Setidaknya dalam sehari, pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan vaksinasi sebanyak 1.500 hingga 2.000 warga yang dilayani di fasilitas kesehatan terkait maupun melalui vaksinasi massal. Terkait rencana lockdown, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heru Purwadi, menyatakan lockdown merupakan opsi terakhir untuk pengendalian COVID-19. Itu adalah warning keras dari gubernur kepada kita semuanya untuk supaya itu tidak terjadi. Gubernur akan melockdown kalau sebaran terus meningkat, kita sering abai terhadap protokol kesehatan. Sementara kapasitas rumah sakit sudah tidak mampu menampung.